Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas soal tentang teori belajar. Soal nomor 1, pada masa sekarang ini siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan tersebut sejalan dengan teori belajar. A. Sibernetik, B. Behaviorisme, C. Kognitivisme, D. Konstruktivisme, atau E. Humanistik. Baik, kita akan mengulas satu demi satu dari opsi A sampai opsi E. Sibernetik yaitu teori belajar yang lebih menekankan tentang penggunaan teknologi informasi. Jadi dalam proses belajar mengajar yang diutamakan adalah penggunaan teknologi informasi baik jaringan atau online. Jadi dari soal tersebut jawaban yang benar adalah opsi A, sibernetik. Sedangkan behaviorisme yaitu teori belajar yang lebih melihat tingkah laku setelah proses belajar. Sedangkan C, kognitivisme yaitu teori belajar yang lebih menekankan tentang perkembangan otak dari peserta didik. Sedangkan konstruktivisme yaitu teori belajar yang lebih melihat siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri berdasarkan pengetahuan awal. Sedangkan yang E, humanistik, yaitu teori belajar yang lebih menekankan pada memanusiakan manusia. Jadi jawabannya adalah A, sibernetik. Iya, kita lanjut pada soal nomor 2. Seorang pakar teori belajar yang menyatakan pentingnya mengulang materi pembelajaran sebelum kegiatan mengajar dimulai agar pembelajaran menjadi bermakna adalah A. Ausubel, B. Pavlov, C. Piaget, D. Brunner, atau E. Skinner. Ya, kita mulai dengan pembahasan. Untuk opsi A, teori Ausubel itu menyatakan bahwa teori belajar bermakna dan menekankan pentingnya pengulangan sebelum belajar dimulai. Sedangkan yang B, teori Pavlov itu menyatakan bahwa proses belajar yang melihat penyebab perubahan dalam bentuk latihan terus-menerus sehingga menimbulkan reaksi atau respon pada peserta didik. Dan menurut Piaget, belajar adalah proses perkembangan kognitif yang berkembang seiring usia seseorang dalam tahap-tahap tertentu didasari oleh perkembangan sistem saraf. Dan yang D, Brunner, menurut Brunner, belajar harus memperhatikan materi yang diajarkan sesuai dengan tahap perkembangan kognitif anak. Untuk bisa diinternalisasi ke dalam diri anak, pengetahuan itu melalui 3 model tahapan, enaktif, ikonik, dan simbolik. Berarti yang C dan D jelas bukan ya. Dan untuk yang E, teori Skinner menyatakan bahwa belajar dengan pendekatan instruksi langsung dan meyakini bahwa perilaku dikontrol melalui penguatan positif dan negatif. Sehingga jawaban yang benar adalah A, teori Ausubel, belajar bermakna dan pentingnya pengulangan. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.